Oke cuy, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan memberikan kalian prediksi. Dan pertandingan pertama langsung aja gue akan memberikan prediksi di pertandingan antara Wolverhampton akan melawan Manchester United. Kita ketahui sendiri bahwa MU di pertandingan kemarin mampu menang 3-0 atas Nottingham Forest dengan permainan luar biasa mereka. Tidak berbeda jauh dengan Wolverhampton yang juga pasti akan bermain habis-habisan, yang berada di peringkat ketiga terbawah. Mereka akan bermain apapun itu setelah kemenangan mereka yang luar biasa juga atas Everton. Tapi bermain di kandang mereka sendiri, kalau gue melihat Wolverhampton mempunyai histori yang cukup buruk apabila berjumpa dengan MU. So prediksi gue, MU masih akan memenangkan laga ini dengan skor 0-2. Kita berlanjut di Bournemouth akan berhadapan dengan Crystal Palace. Kedua tim yang sama-sama mengalami kekalahan pekan lalu tentu saja ingin mendongkrak posisi mereka apabila tidak ingin jatuh ke jurang degradasi. Bournemouth sendiri ini sebenarnya hanya berselisih 3 angka dengan Wolverhampton yang berada di zona merah, artinya kemenangan adalah harga mati bagi mereka. Begitu pula dengan Crystal Palace yang juga hanya berselisih 3 angka dengan mereka, tentunya tidak ingin menyia-nyiakan pertandingan ini. Namun gue melihat bahwa 3 kekalahan beruntun yang dialami oleh Bournemouth jika bermain sebagai tim tamu ini akan berdampak pada mentalitas mereka jika bermain sebagai tim tuan rumah. Dan juga kalau gue melihat Crystal Palace yang tampil sangatlah buruk apabila menjadi tim tandang, prediksi gue pertandingan ini akan terjadinya pertandingan yang sangat membosankan dengan skor 1-1. Kita berlanjut pada pertandingan Fulham akan berhadapan dengan Southampton. Fulham musim ini penampilan mereka cukup baik, di mana mereka kini berada di peringkat ke-10 dengan torehan 22 angka, mampu mengoleksi 6 kemenangan ya cuy dari 16 laga. Cukup baik untuk tim promosi kalau bisa gue bilang ya. Dan Southampton musim ini bermain sangat buruk dan terancam untuk terdegradasi musim depan. Mereka berada di peringkat paling terbawah di IPL dengan 10 kekalahan dalam 16 laga. Dan kalau kita melihat bagaimana dalam 5 laga tandang terakhir, Southampton ini mengalami 4 kekalahan dan 1 hasil kemenangan saja. Prediksi gua, Fulham akan menguasai jalannya pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0. Dari Fulham kita berlanjut di Manchester City akan berhadapan dengan Everton. Manchester City memiliki beban yang sangat besar untuk memenangkan laga ini apabila tidak ingin terkejar semakin jauh torehan poin mereka dengan Arsenal. Tapi yang pasti di sini apapun hasil yang diperoleh oleh Arsenal pada pertandingan dini hari nanti dan Manchester City, tetaplah Arsenal yang akan berada di puncak klasemen karena selisih poin mereka kini berselisih 5 angka. Tapi Manchester City yang bermain sebagai tuan rumah tentunya ingin memperkecil jarak mereka dengan memenangkan laga. Apalagi di pertandingan kandang terakhir mereka ini mengalami kekalahan dan tercoreng hasil sempurna mereka sepanjang bermain di kandang musim ini, di mana 7 laga kemenangan harus terjadi kekalahan di pertandingan Brentford sebelum pergelaran Piala Dunia tentunya. Dan kalau gue melihat prediksi mereka melawan Everton yang juga bermain angin-anginan jika menjadi tim tamu, Manchester City masih terlalu unggul dengan kemenangan 2-0. Dan kita berlanjut pada Newcastle yang berhadapan dengan Leeds United. Gua sangatlah luar biasa jika melihat penampilan Newcastle United musim ini. Tampil sangat garang dan dari 16 laga mampu memenangkan 9 laga dengan 6 kekalahan, 6 hasil seri dan hanya 1 hasil kekalahan. Tentu saja Newcastle ini memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk zona Liga Champions musim depan. Dan melawan Leeds United yang di pertandingan away mereka dalam 7 laga away sudah mengalami 5 kekalahan, ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi Newcastle. Prediksi gua Newcastle akan menang dengan skor 3-1. Kita berlanjut pada pertandingan Brighton akan berhadapan dengan Arsenal, tim yang sudah dipastikan akan berada di puncak klasemen musim ini. Dan kalau gue melihat bagaimana penampilan Arsenal yang sangatlah luar biasa ini jika berhadapan dengan Brighton, apalagi Brighton bermain sebagai tim tuan rumah, gue melihat bahwa Brighton sering banget kehilangan angka. Ini dalam 7 laga kandang saja Brighton sudah mengalami 2 kekalahan, 3 hasil kemenangan dan 2 hasil seri. Tapi berhadapan dengan The Gunners Arsenal, pastinya Arsenal yang memiliki catatan rekor tandang musim ini cukup baik dengan 8 laga tandang, 6 kemenangan, 1 hasil draw dan 1 hasil kekalahan saja. Prediksi gue Arsenal akan menang dengan skor 1-2. Dan untuk pertandingan yang lainnya cuy, gue udah share di layar monitor, kalian bisa lihat sendiri adalah 3 pertandingan La Liga yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya dengan cara
kalian bisa subscribe dan like serta join di Telegram, udah gua share di bawah.